Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya VLAN, dimana pembahasan ini berdasarkan komentar pada video saya sebelumnya yang membahas tentang VLAN juga. Nah, pada video tersebut mendapat sebuah pertanyaan atau komentar yang tulisannya itu bertuliskan bagaimana jika pada router utama itu menggunakan mode bridge, dimana saya bisa mengartikan pertanyaan tersebut bahwa yang dimaksud adalah bagaimana jika semua interface pada router tersebut berada di dalam interface bridge. Nah, sebenarnya caranya mudah, seperti konfigurasi pada VLAN umumnya. Jika kita menggunakan interface induknya seperti atau interface real interface-nya sebagai trunking port, maka kita bisa membangun atau memilih interface trunkingnya pada saat membuat yang namanya VLAN. Contoh, ketika kita membuat VLAN, misal VLAN 20, kita biasanya memilih master portnya ya. Master port ini dinamakan dengan sebagai yang namanya nanti port trunkingnya. Misal kita memilih Ether 2 sebagai master port dari VLAN 10 dan VLAN 20, misal seperti ini. Nah, pada kasus pertanyaan ini kita bisa melakukan hal yang sama, yang dirubah itu hanyalah bagian interface-nya saja. Jadi bagian dari interface masternya saja, yang tadinya kalau kita jika interface-nya itu tidak berada pada yang namanya mode bridge, maka kita bisa menggunakan di interface-nya langsung. Tapi karena ini interface dari router utama itu berada pada mode bridge, maka yang harus kita lakukan adalah membangun VLAN dengan master portnya adalah port bridge tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya menambahkan sebuah VLAN. Jadi di sini saya menambahkan dua buah VLAN, di mana VLAN pertama saya memberikan ID 10 dan VLAN yang kedua saya memberikan ID 20. Nah, di sini untuk nama VLAN-nya saya gunakan, saya sesuaikan dengan ID VLAN tersebut, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Dimana VLAN 10 itu menggunakan ID 10 dan VLAN 20 menggunakan ID 20. Nah, sedangkan pada interface, pilihan interface yang berada paling bawah itu saya menggunakan yang namanya interface bridge, yang tadinya digunakan untuk menyatukan semua interface yang dimiliki oleh router utama. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat mengkonfigurasi IP address dari interface VLAN yang sudah kita buat tadi seperti biasanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita menguji coba dari yang namanya koneksi VLAN ini tadinya, kita harus membuat yang namanya DHCP server untuk masing-masing VLAN tersebut, sehingga nantinya ketika kita menguji pada bagian klien, maka kita akan menerima IP secara otomatis. Nah, jadi seperti itu. Jadi perbedaannya itu hanya di bagian pemilihan interface-nya saja. Tapi ini akan menjadi satu catatan bahwa semua interface yang tergabung dalam interface bridge tersebut akan menjalankan fungsi yang sama sebagai port trunking, seperti fungsi dari bridge atau interface bridge yang kita telah konfigurasi tadi dan telah kita buatkan yang namanya interface VLAN di dalam interface bridge tersebut. Nah, sedangkan konfigurasi pada router atau switch yang digunakan sebagai pembagi VLAN-nya nanti, berarti router yang di bawah ya. Nah, di sini saya menggunakan contoh adalah router dengan
sistem operasi adalah router OS, jadi saya tidak menggunakan yang namanya switch OS. Jadi saya gunakan di sini RB450 sebagai contoh. Yang sebelumnya itu saya gunakan sebagai router utama pada video sebelumnya. Nah, di sini router RB450 saya jadikan sebagai switch, di mana semua interface yang saya butuhkan untuk menguji masing-masing VLAN tersebut saya masukkan ke dalam satu interface bridge dengan nama switch. Nah, di mana kita harus masuk ke menu bridge dulu, kemudian kita buat satu interface di dalamnya. Di sini namanya saya rubah menjadi switch 0 dengan konfigurasi VLAN. Nah, dengan konfigurasi VLAN pada interface bridge tersebut, saya mengatur di bagian VLAN-nya yaitu ingress filter. Kemudian untuk PVID-nya saya menggunakan PVID 1 karena nantinya interface ini saya butuhkan sebagai penyatu dari interface yang saya gunakan sebagai switch nantinya. Nah, setelah saya membuatkan yang namanya interface bridge, kemudian saya menggabungkan 3 interface utama pada router, yaitu interface Adder 1, Adder 2, Adder 3 itu pada menu portnya. Nah, masih berada di bagian bridge ya, tapi saya pindah ke tab menu port. Di sini ada beberapa konfigurasi yang kita lakukan. Sebenarnya sama saja dengan konfigurasi pada VLAN sebelumnya, di mana kita di sini menggabungkan semua interface itu ke dalam interface bridge. Di mana contoh adalah interface Adder 1 akan dimasukkan ke dalam bridge switch 0, dan interface Adder 2 dan Adder 3 juga dimasukkan ke dalam bridge switch 0 tadi yang telah saya buat. Nah, selanjutnya pada bagian ini terdapat juga yang namanya tab menu VLAN, di mana tab menu VLAN ini untuk Adder 1-nya itu saya menggunakan PVID 1 karena ini adalah port trunking ya, sedangkan pada Adder 2 saya menggunakan yang namanya PVID 10 dengan mencentang yang namanya ingress filtering ya. Nah, sedangkan pada port 3 juga saya mengatur VLAN-nya, di mana PVID-nya di sini saya gunakan adalah 20. Nah, dengan ingress filteringnya semuanya dicentang ya dari ketiga interface tersebut. Nah, kenapa PVID-nya di sini untuk interface Adder 1 saya berikan 1, dan Adder 2 saya berikan 2, dan Adder 2 saya berikan PVID-nya 10, dan Adder 3 saya berikan PVID-nya 20, karena ini disesuaikan dengan VLAN ID dari VLAN yang sudah kita buat di router utama tadi. Nah, contohnya tadi Adder 2 VLAN 10 itu ID-nya adalah 10, VLAN 20 ID-nya adalah 20. Nah, sedangkan untuk PVID Adder 1 saya gunakan 1 karena ini merupakan port trunking dari VLAN tersebut. Nah, selanjutnya setelah mengatur bagian ini, kita pindah ke tab menu VLAN masih tetap pada bridge tadi, pada bagian bridge tadi. Di sini kita disuruh membuat yang namanya VLAN ID, kemudian memilih interface trunking dan interface aksesnya. Nah, jadi ada yang kalau di MikroTik itu ada yang namanya tag dan untag ya. Nah, di sini untuk tag dengan untag-nya itu untuk interface Adder 1 dan Adder 2 semuanya menggunakan tag dan untag tag yang sama, yaitu Adder 1. Untag-nya itu adalah interface masing-masing, berarti satunya menggunakan Adder 1 dan satunya menggunakan Adder 2 dan yang satunya menggunakan Adder 3. Sedangkan untuk VLAN-nya, VLAN ID-nya itu disesuaikan dengan ID VLAN yang sudah kita buat tadi.
Jadi seperti itu. Sedangkan untuk pengujiannya sendiri, silakan dilakukan pengujian dengan melakukan pemindahan kabel sesuai dengan posisi VLAN pada port tersebut. Nah, harusnya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi konfigurasinya itu cukup sederhana, sama saja. Jadi konfigurasinya itu tidak ada yang berbeda dengan konfigurasi VLAN pada umumnya. Yang berbeda itu hanya pada terutama di mana interface-nya itu tergabung dalam interface bridge. Jadi seperti itu. Nah, saya kira untuk pembahasan dari VLAN ini cukup sekian. Jadi kurang lebihnya penjelasan tentang pertanyaan yang dimunculkan pada kolom komentar dalam video saya sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini adalah menurut saya sendiri ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan, silakan nanti dikomentari pada kolom komentar video ini. Ini sebagai pembelajaran kita bersama. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya tidak merasa bahwa saya itulah yang paling pintar atau saya yang paling tahu dari sebuah VLAN, tapi tidak. Saya tetap juga membutuhkan teman-teman sekalian dari komentar-komentar teman-teman sekalian yang ada di dunia maya atau berada di sosial media. Nah, saya kira demikianlah video kali ini saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di video berikutnya.